Di sebuah kerajaan yang selalu diselimuti musim dingin, hiduplah seorang putri dengan kulit seputih salju, rambut hitam legam seperti malam tanpa bintang, dan bibir merah semerah buah delima. Namanya Putri Salju. Namun, meskipun ia dikenal karena kecantikannya, hati rakyat lebih memuji kelembutannya dan kesunyiannya yang selalu menyelimutinya. Putri Salju tumbuh dalam bayang-bayang ibunya yang dingin, Ratu Freza, seorang penguasa yang mencintai kekuasaan lebih dari apapun. Sejak ayah Putri Salju wafat, sang gadis itu masih kecil. Sang ratu memerintah sendirian. Ia memiliki cermin ajaib yang bisa menunjukkan apapun yang ia tanyakan. Dan seringkali ia bertanya, siapakah yang paling berkuasa dan dicintai di seluruh negeri itu? Suatu hari, saat ratu bertanya kepada cermin ajaib, siapakah yang paling cantik dan berwibawa dan disenangi oleh rakyat, maka cermin itu menjawab, engkaulah Ratu Freza. Namun suatu ketika jawaban itu berubah. Putri Saljulah, karena hatinya tulus dan keberaniannya yang tumbuh meski dalam diam. Ratu Freza murka. Ia tidak pernah menganggap keberanian sebagai sesuatu yang penting. Baginya, kekuatan adalah pada kendali, bukan kasih dan juga kepribadian seperti Putri Salju. Ia hanyalah gadis pendiam yang menyukai buku-buku dan menyelamatkan burung-burung yang terluka. Di malam yang dingin, Ratu Freza memerintahkan pemburu istana untuk membawa Putri Salju ke hutan dan meninggalkannya di sana. Sang pemburu yang hatinya masih punya belas kasihan tidak tega menyakiti sang putri. Ia hanya mengerahkan sang putri untuk berlari jauh ke arah utara, karena di sana ada suku bayangan yang bisa menyembunyikan dirinya. Putri Salju berlari menembus salju setinggi lutut. Angin menggigit kulitnya dan malam membeku. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa sesuatu dalam dadanya menyala, bukan ketakutan, melainkan tekad di antara desir angin dan seruan serigala. Ia menggenggam sebutir batu kecil yang diberikan oleh pemburu yang khasiatnya untuk keberanian dirinya. Putri Salju berjalan selama berhari-hari, melewati pohon-pohon pinus yang tertutup es dan danau beku yang memantulkan aurora di langit malam. Di sebuah gua, ia bertemu seekor rubah salju yang terluka. Alih-alih melanjutkan perjalanan, Putri Salju merobek ujung jubahnya untuk membalut kaki rubah itu. Kita sama-sama tersesat, jadi kita harus saling menemani, kata Putri Salju. Rubah itu pun mengangguk pelan dan berjalan di samping putri sejak hari itu. Di desa bayangan, ia disambut dengan curiga. Tapi karena ia membantu menyembuhkan anak kepala suku dari demam yang parah, mereka mulai percaya padanya. Dari mereka, ia belajar membaca bintang, berburu dengan panah, dan mendengar kisah-kisah lama tentang gunung es yang menyimpan kekuatan tertua di dunia. Namun di istana, Ratu Freza tak tinggal diam. Ia tahu Putri Salju masih hidup. Dengan bantuan sihir dari cerminnya, ia menciptakan badai salju
yang menguburkan seluruh wilayah utara, berharap badai itu akan menelan anaknya hidup-hidup. Putri Salju tahu ia terus bersembunyi. Seluruh negeri akan tertutup es. Maka ia memutuskan kembali, bukan untuk melawan ibunya dengan kekerasan, tapi untuk menyelamatkan rakyat yang kini kehilangan panen dan juga rumah karena salju abadi. Di halaman istana yang membeku, Putri Salju berdiri di hadapan ibunya. Sang ratu memanggil badai dari langit. Namun Putri Salju hanya meletakkan benih itu di tanah yang beku dan memasukkan belati ke tanah, hingga tangan dan lututnya putri berdarah. "Saya tidak datang untuk mengambil kekuasaanmu, Ibu. Saya datang untuk memberi harapan kepada mereka yang kehilangan. Dan jika itu harus saya bayar dengan nyawa, saya rela, Ibu." Tanah pun bergetar. Es mencair di sekitarnya. Dan dari tanah beku itu tumbuh bunga kecil bercahaya. Lalu diikuti bunga-bunga lain. Badai mereda, salju berhenti, langit terang. Ratu Beza terpaku. Ia melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat. Keberanian yang tak bersuara tapi mampu menghentikan badai. Putri Salju tidak mengambil tahta, tapi rakyat memilihnya sebagai pemimpin baru. Ratu Beza mengasingkan diri ke utara dan konon mulai belajar tentang cinta yang tidak mengikat. Kerajaan itu tak lagi terkurung musim dingin. Salju masih turun tapi berganti dengan musim semi yang hangat. Dan di tengah taman kerajaan berdiri bunga kristal yang bercahaya yang tidak pernah layu, bukti bahwa keberanian tidak selalu berbentuk pedang. Terkadang cukup sebuah benih dan hati yang tidak menyerah. Putri Salju bukan pahlawan dengan pedang atau kekuatan sihir, tapi ia berani mengambil langkah demi untuk menyelamatkan orang lain. Pesan moral yang bisa disampaikan pada cerita ini adalah keberanian tidak selalu harus dengan pedang, tapi bisa juga terkadang dengan hadir dalam diam. Kebaikan kecil bisa menumbuhkan perubahan besar. Kekuatan tanpa cinta hanya membawa kehancuran. Harapan bisa tumbuh bahkan di tempat yang paling beku. Kita tidak pernah harus menjadi seperti orang untuk menjadi pahlawan. Keberanian sejati lahir dari hati yang tulus dan penuh kasih, bukan dari kekuatan dan kekuasaan. Sampai jumpa pada cerita-cerita berikutnya.